Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Lidi TV yang pada hari ini kita mendapatkan kabar terbaru ya terkait tentang kasus yang sebulan lalu viral di Lombok, yaitu terkait tentang saudara Iwas atau Agus yang melakukan pelecehan seksual kepada belasan perempuan. Yang dimana di sini Agus adalah seorang disabilitas daksa yang tidak mempunyai tangan sama sekali. Ini kemarin sempat menjadi perhatian bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi sampai ke seluruh Indonesia. Ini menjadi sesuatu hal yang menggemparkan ya, karena banyak pihak, banyak orang yang tidak percaya dengan kasus ini. Jadi barusan saya mendapatkan kabar dari teman-teman bahwa hari ini Agus sudah dilimpahkan ke lapas kelas 2A Kuripan Lombok Barat untuk ditahan karena berkasnya sudah P21 atau sudah lengkap ya, yang diajukan oleh Polda NTB. Jadi berkasnya sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses dalam tahap selanjutnya, yaitu mungkin peradilan, pengadilan ya. Jadi terkait tentang kasus ini sempat sepi beberapa minggu, tetapi kembali lagi mencuat karena tidak disangka bahwa Agus yang selama ini menjalani penahanan rumah di masa penyidikan, tapi hari ini, hari Kamis, pihak Polda sudah melimpahkan berkasnya ke pengadilan dan Agus sudah ditahan di lapas kelas 2A Kuripan. Jadi yang ingin saya bahas di sini yaitu pertama yang terkait tentang ancaman yang dikenakan ke Agus, yaitu sesuai dengan undang-undang TPKS ya, atau undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Agus itu diancam dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda 600 juta. Mengingat banyaknya korban dalam kasus ini, yaitu belasan perempuan, bahkan ada 14 ya yang menjadi saksi, dan masih banyak lagi yang tidak ingin melaporkan. Ini tentu hukumannya tidak seberapa ketimbang dengan masalah yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan oleh Agus ini kepada korban-korbannya, yaitu terkait tentang masa depan korban-korbannya yang rusak atau apa segala macam. Ini tentu kalau 12 tahun itu tidak seberapa kalau menurut saya. Tapi undang-undang sudah mengatakan hal itu, yaitu ancamannya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, itu pidana, dia diancam pidana 12 tahun dan denda maksimal 600 juta. Jadi ini kita sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Polda NTB terkait tentang masalah Agus ini. Ini menandakan bahwa siapapun di mata hukum itu sama, tidak ada yang kebal hukum, baik itu disabilitas maupun non disabilitas, sehingga ini menjadi apa ya, menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa bukan berarti di saat kita menjadi seorang disabilitas kita akan terbebas dari hukuman kesalahan-kesalahan yang
kita lakukan. Cuman di grup Insight Lombok itu banyak yang melakukan komentar. Nah, ini yang perlu saya bahas di sini. Banyak yang memberikan komentar di status Insight Lombok yang mengupdate terkait tentang kasus Agus ini, dan rata-rata bahwa masyarakat itu sangat-sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda NTB dalam hal ini, bahwa Agus dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan kata-kata yang cukup geli juga, cukup lucu juga terlontar di status tersebut, seperti kata-kata menirukan ya kata-kata Agus yang sering dia ungkapkan di dalam video-video Agus selama ini gitu. Cuman ada juga yang coba bertanya terkait tentang bagaimana nasib Agus ke depannya di dalam penjara. Karena kita tahu kalau kasus-kasus pelecehan seksual, kasus pemerkosaan dan segala macamnya, itu di dalam penjara konon katanya diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi oleh napi-napi yang lain. Sebagai contoh, sering kita mendapatkan isu bahwa itu pelaku-pelaku itu nanti disuruh melakukan hal-hal yang tidak manusiawi ya, seperti contoh bahwa alat kelaminnya disuruh masukkan ke dalam botol, atau juga alat kelaminnya dikasih balsem dan segala macam, pokoknya yang menyakitkan itu pokoknya sangat-sangat ngeri lah yang dilakukan oleh napi-napi terhadap pelaku pelecehan seksual maupun pemerkosaan di dalam penjara. Nah, terkait tentang Agus, ya mudah-mudahan saja tidak terjadi hal yang seperti itu. Tapi ini kalau kita lihat dari kasus ini yang begitu viral ya, tentu ini juga menjadi ini menjadi perhatian lah dari pihak lapas itu untuk memberikan penanganan terhadap Agus itu lebih ekstra, untuk memperhatikan Agus itu kemana, sama siapa di dalam lapas, diperlakukan seperti apa. Walaupun kita dengar bahwa Agus akan diberikan sebuah lapas khusus ya sebagai tempat penahanannya, dan dia juga akan didampingi oleh pendamping di dalam lapas. Nah, ini kalau kita dengar dari pendamping di dalam lapas, itu apakah nanti pendampingnya ini juga ikut terpenjara, walaupun suatu saat dia bisa bebas keluar masuk dari dalam penjara tersebut atau dari dalam lapas tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan netizen di komentarnya Insight Lombok itu sangat-sangat bervariatif. Ada juga yang bertanya nanti siapa yang akan membantu dia membuka baju dan segala macam, siapa yang akan nyuapin dia. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin dari orang-orang yang mungkin tidak mengenal Agus ya selama ini. Karena kalau bagi kita tahu bahwa Agus itu bisa makan sendiri, buka baju sendiri juga kita tahu gitu. Dan dia sebenarnya bisa mandiri lah untuk dirinya sendiri. Tanpa pendamping pun kami yakin bahwa dia bisa hidup di dalam penjara dengan mandiri gitu, tanpa pendamping. Tetapi pembelaan dari pengacaranya itu sesuatu hal yang juga sesuatu hal yang wajar, yang namanya ajak pembela tentu mencari cara bagaimana supaya dampingan mereka itu mendapat simpati ya dari masyarakat maupun dari pihak penegak hukum supaya diringankan lah. Itu sesuatu hal yang lumrah lah terjadi di dalam pendampingan kasus, karena bagaimanapun juga mereka mendampingi supaya kliennya itu mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya, itu kan jadi tujuan salah satu dari
tujuan melakukan pendampingan terhadap pelaku. Jadi ini kita akan terus ikut akan terus mengikuti perkembangan dari kasus Agus ini seperti apa ke depannya, karena bagaimanapun juga Agus sampai detik-detik sebelum dia dimasukkan ke dalam mobil yang akan membawa dia ke lapas pun masih tetap percaya diri dengan mengatakan bahwa kebenaran pasti terungkap. Nah, dia berkali-kali mengucapkan kata-kata kebenaran pasti terungkap, kebenaran pasti terungkap. Itu sebuah tanda bahwa Agus masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Itu masih ngotot ya, bahwa dia menganggap dirinya tidak bersalah. Tetapi dari pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda NTB, tentu sudah punya bukti, saksi sudah lengkap. Dari saksi korban saja ada 14 orang, belum lagi 5 orang jadi saksi ahli. Tentu ini sudah menjadi bahan yang cukup lengkap untuk menjerat Agus dengan hukuman yang seberat-beratnya terhadap kasus yang dia hadapi untuk saat ini. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat dari korbannya ya, bagaimana mental korbannya, bagaimana masa depan korbannya dari 14 orang yang melapor ini, tentu hukuman 12 tahun itu sangat-sangat tidak adil menurut saya pribadi ya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah undang-undang yang sudah mengaturnya semua, dan ya sah-sah saja sih dia dijerat dengan hukuman seperti itu ya, yaitu 12 tahun penjara. Dan itu pun nanti kita tidak tahu di pengadilan apakah dia akan dihukum dengan hukuman maksimal atau ada pengurangan. Ya nanti kita lihat aja, dan tentu ini akan dikawal oleh teman-teman yang peduli terhadap perempuan ya. Apalagi korban dari Agus ini adalah banyak juga anak-anak yang masih di bawah umur yang berusia 16 tahun katanya, dan ini menjadi perhatian khusus buat kita semuanya. Jadi sekali lagi terkait tentang Agus ini ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya buat kita semua, supaya kita terus mawas diri untuk tidak menjadi pelaku dan tidak juga menjadi korban. Buat teman-teman kita yang perempuan, untuk menjaga pola pergaulan yang baik, apalagi sekarang dunia medsos itu sangat-sangat intens sekali, memberikan ruang-ruang atau celah-celah untuk predator-predator seperti pelaku ini ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih mawas diri ya terhadap adik-adik kita, anak-anak kita yang perempuan, untuk terus melakukan pengawasan kepada siapa mereka bergaul, apa sama siapa mereka bergaul, kemana mereka pergi. Itu akan menjadi atensi kita ya, untuk terus memantau anak-anak kita supaya tidak menjadi korban oleh oknum-oknum yang berperilaku seperti Agus ini. Jadi sekali lagi, oke teman-teman, itu aja kabar terakhir untuk saat ini dulu. Nanti ya coba akan kita update terus terkait tentang Agus ini sejauh mana progresnya ya. Dan kita tunggu nanti hukuman yang akan diberikan oleh Agus berapa tahun dan dendanya berapa juta. Kalau untuk saat ini terdengar ada yang 600 juta, ada yang 300 juta, itu terlain-lain media yang memberitakan gitu. Semoga kita tetap terus mawas diri teman-teman, dan mohon doa semoga kami bisa tetap memberikan update terkait tentang masalah Agus ini ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.